Kali ini kita akan pelajari tentang keseimbangan AD/AS. Agregat demand atau permintaan agregat. Agregat supply atau penawaran agregat. Penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Adapun perkembangan dari analisis Keynesian sederhana ke analisis AD/AS didasarkan pada faktor-faktor yang mendorong perkembangan analisis AD/AS yang dibedakan dua aspek, yaitu yang pertama, pandangan pokok teori Keynes yang menjadi landasan perkembangan teori makroekonomi dan kelemahan teori makroekonomi yang dilandaskan kepada teori Keynes. Perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Analisis keseimbangan pendapatan nasional merupakan analisis mengenai penentuan kegiatan ekonomi negara yang dikenal sebagai analisis Keynesian sederhana atau simple Keynesian analysis. Dinamakan demikian oleh karena pokok-pokok dari pemikiran tersebut dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Dan ia dinamakan sederhana oleh karena analisis itu belum memperhatikan peranan uang dan suku bunga dalam penentuan kegiatan ekonomi. Bagaimana dengan pandangan klasik? Buku Keynes tersebut mengkritik pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, seperti dicontohkan oleh hukum Say atau pandangan Jean-Baptiste Say, seorang ahli ekonomi Prancis, supply creates its own demand. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat dinyatakan sebagai penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Maksudnya, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan, dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar. Wujudnya permintaan agregat yang cukup besar ini akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, yang menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat, di setiap perekonomian akan selalu dicapai kesempatan kerja penuh. Dalam masyarakat yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Penentuan produksi nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Y sama dengan fungsi dari K, L, Q, dan T, di mana Y adalah pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian. K adalah jumlah barang modal yang tersedia. L adalah jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Q adalah jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan. Dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi. Ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Pandangan Keynes, permintaan efektif dan kegiatan ekonomi. Buku Keynes mengkritik keyakinan klasik bahwa, yang pertama, dalam ekonomi tidak terdapat kekurangan permintaan agregat. Dan yang kedua, ekonomi selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam buku tersebut, Keynes berpendapat, yang pertama, tingkat permintaan efektif atau effective demand, yaitu pengeluaran agregat atau permintaan efektif pada harga tetap, dan permintaan agregat, yaitu permintaan efektif pada berbagai tingkat harga, akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi, dan kesempatan kerja akan dicapai. Dan yang kedua, dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Yang kerap berlaku adalah masalah pengangguran. Sesuai dengan pandangan Keynes ini, analisis Keynesian sederhana memperhatikan tentang bagaimana pengeluaran agregat yang berlaku dalam masyarakat akan menentukan kegiatan keseluruhan ekonomi dan pendapatan nasional.
Misalkan harga-harga tidak mengalami perubahan, analisis tersebut menunjukkan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai. Keseimbangan itu akan menentukan pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian dan tingkat kesempatan kerja yang dicapai. Pandangan Keynes, Uang dan Ekonomi. Buku The General Theory of Employment, Interest and Money juga membahas mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat, money is neutral atau uang adalah netral. Maksudnya, uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kesempatan kerja penuh selalu dicapai. Dalam keadaan seperti ini, pendapatan nasional tidak dapat ditambah. Apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, perubahan ini tidak dapat menaikkan pendapatan nasional. Pertambahan tersebut hanya akan meningkatkan harga-harga barang dalam perekonomian. Pandangan ini dinamakan teori kuantitas. Teori Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi sangat berbeda dengan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik. Bagi Keynes, uang tidak netral. Artinya, perubahan-perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Perbedaan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik dengan Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat dibedakan dua aspek. Yang pertama, perbedaan pandangan dalam penentuan suku bunga. Dan yang kedua, perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi atau jumlah penawaran uang kepada kegiatan ekonomi. Tentang penentuan suku bunga. Teori loanable fund atau dana dapat pinjam menerangkan pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga. Teori tersebut menerangkan bahwa suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga. Maka perubahan tabungan dan perubahan permintaan dana modal akan menimbulkan perubahan kepada suku bunga. Keynes mengkritik pandangan ini. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang. Uang dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Ini disebabkan karena kesempatan kerja penuh sudah dicapai. Keynes yang berkeyakinan bahwa kesempatan kerja penuh jarang dapat dicapai. Perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses berikut. Yang pertama, perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, suku bunga akan turun. Yang kedua, penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. Yang ketiga, pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat. Dan selanjutnya, pertambahan pengeluaran agregat ini akan menambah pendapatan nasional. Pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. Mengenai pandangan dalam teori makroekonomi Keynesian atau Keynesian Macroeconomics, pandangan tersebut meliputi tiga aspek berikut. Yang pertama, peranan pengeluaran agregat. Yang kedua, penentuan suku bunga dan peranan uang. Dan yang ketiga, peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Peranan pengeluaran agregat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia, yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Analisis ini dinamakan analisis Keynesian sederhana atau simple Keynesian. Dinamakan demikian oleh karena analisisnya belum memperhatikan dua faktor, yaitu efek dari perubahan suku bunga dan efek perubahan tingkat harga terhadap kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Peranan uang dan suku bunga. Aspek kedua dari analisis makroekonomi yang didasarkan teori Keynes menerangkan peranan uang dan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi. Dalam aspek ini, teori makroekonomi Keynesian menerangkan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa berikut. A. Efek perubahan penawaran uang atas suku bunga. Yang B. Efek
perubahan suku bunga atas investasi, dan C. Efek perubahan investasi atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa ini dinamakan mekanisme transmisi. Peranan kebijakan pemerintah. Analisis makroekonomi Keynesian sangat menekankan peranan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, tanpa adanya campur tangan pemerintah, yaitu apabila penentuan kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, ekonomi akan menghadapi masalah berikut. Ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, dan terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Menghadapi masalah ini, analisis makroekonomi Keynesian menekankan tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam usaha untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Menurut pendekatan makroekonomi Keynesian, kebijakan pemerintah atau kebijakan penstabilan perekonomian dapat dibedakan dua bentuk, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dua kelemahan penting analisis Keynesian. Apabila diperhatikan bentuk analisis ADAS dan membandingkannya dengan analisis makroekonomi Keynesian, pada dasarnya dapat ditunjukkan dua kelemahan penting dari analisis Keynesian, yaitu yang pertama, analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynesian tidak menganalisis mengenai ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Tentang uang, kegiatan ekonomi, dan tingkat harga. Ahli ekonomi klasik berpendapat, apabila penawaran uang dalam ekonomi bertambah, maka pertambahan itu akan menimbulkan kenaikan harga-harga yang sama tingkatnya dengan pertambahan penawaran uang. Keadaan ini akan berlaku oleh karena, yang pertama, perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh. Yang kedua, laju peredaran uang tetap. Dan yang ketiga, uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi saja. Dalam keadaan seperti yang dimisalkan ini, pertambahan penawaran uang akan menaikkan tingkat harga. Analisis Keynes mengemukakan pandangan yang berbeda. Pandangan Keynes kurang memperhatikan efek pertambahan penawaran uang terhadap harga. Keynes berkeyakinan bahwa dalam perekonomian yang menghadapi waktulah pengangguran yang tinggi, pertambahan uang tidak akan menimbulkan efek buruk ke atas kestabilan harga. Analisis Keynes mengenai peranan uang dalam perekonomian, kenaikan penawaran uang tidak mengubah tingkat harga. Bertentangan dengan pandangan klasik, Keynes berpendapat pertambahan penawaran uang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Golongan ahli ekonomi lain yang dikenal sebagai golongan moneteris mengemukakan pendapat yang pada dasarnya mengambil aspek positif dari kedua pandangan yang terdahulu. Golongan monetaris berpendapat, pertambahan penawaran uang dapat mengakibatkan kenaikan harga dan juga kenaikan pendapatan nasional. Kelemahan analisis keseimbangan Keynesian. Analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional sangat menekankan segi permintaan. Seperti yang kita tahu, keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE. Usaha untuk menerangkan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat sama dengan permintaan agregat atau pendekatan ADAS sangat terbatas dilakukan dan tidak menggambarkan keadaan dalam masyarakat yang sebenarnya berlaku. Keseimbangan ADAS yang digunakan dalam analisis makroekonomi Keynesian biasanya berbentuk seperti grafik A dari gambar 7.1. Dapat dilihat bahwa kurva AS berbentuk huruf L yang dibalikan, yaitu garis datarnya di sebelah kiri. Bentuk kurva AS yang demikian menggambarkan bahwa
dari Y0 hingga ke tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu hingga pendapatan nasional YF, tingkat harga tidak mengalami perubahan, tetapi pendapatan nasional dapat terus-menerus bertambah. Dan B, pada kesempatan kerja penuh, pendapatan nasional tidak dapat ditambah. Dan oleh karena itu, pertambahan permintaan agregat hanya akan meningkatkan harga. Efek dari bentuk penawaran agregat yang demikian, maka yang pertama, sebelum kesempatan kerja penuh, apabila permintaan agregat bertambah dari AD0 menjadi AD1 dan menjadi AD2, maka pendapatan nasional akan meningkat dari Y0 menjadi Y1 dan menjadi YF. Akan tetapi tingkat harga tetap pada P0 dan yang kedua, pada kesempatan kerja penuh, apabila permintaan agregat bertambah dari AD2 menjadi AD3 dan AD4, pendapatan nasional tetap sebesar YF. Tetapi tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1 dan P2. Analisis ADAS menurut pandangan klasik. Analisis ADAS yang menggambarkan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ditunjukkan dalam gambar 71B. Kurva AS berbentuk tegak lurus pada pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh atau YF. Oleh karena golongan klasik menganggap ekonomi akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh, maka menurut pendapat klasik, apabila permintaan agregat bertambah, yaitu dari AD0 menjadi AD1 dan AD2, efeknya adalah pendapatan nasional tetap sebesar YF. Akan tetapi tingkat harga akan meningkat dari P0 menjadi P1 dan P2. Bentuk analisis AD/AS masa kini. Kurva AS dan analisis ADAS seperti diterangkan di atas dan digambarkan seperti dalam gambar 71 mempunyai beberapa kelemahan. Kurva AS yang ditunjukkan dalam gambar 71B tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya, karena pada umumnya perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Dan dalam gambar 71A, bagian yang horizontal dari kurva AS juga dianggap tidak realistis karena yang pertama, secara teori kurva AS harus berbentuk melengkung ke atas atau seperti kurva penawaran dalam teori mikroekonomi. Dan yang kedua, studi secara empirikal menunjukkan bahwa semakin rendah pengangguran, berarti pendapatan nasional semakin meningkat, semakin cepat tingkat inflasi. Dengan perkataan lain, secara teori dan berdasarkan kepada kenyataan sebenarnya, kurva AS harus berbentuk melengkung ke atas. Keseimbangan ADAS yang digunakan dalam analisis makroekonomi Keynesian biasanya berbentuk seperti grafik A dari gambar 71. Dapat dilihat bahwa kurva AS berbentuk huruf L yang dibalikan, yaitu garis datarnya di sebelah kiri. Bentuk kurva AS yang demikian menggambarkan bahwa dari Y0 hingga ke tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu hingga pendapatan nasional YF, tingkat harga tidak mengalami perubahan, tetapi pendapatan nasional dapat terus-menerus bertambah. Dan B, pada kesempatan kerja penuh, pendapatan nasional tidak dapat ditambah. Dan oleh karena itu, pertambahan permintaan agregat hanya akan meningkatkan harga. Efek dari bentuk penawaran agregat yang demikian, maka yang pertama, sebelum kesempatan kerja penuh, apabila permintaan agregat bertambah dari AD0 menjadi AD1 dan menjadi AD2, maka pendapatan nasional akan meningkat dari Y0 menjadi Y1 dan menjadi YF. Akan tetapi tingkat harga tetap pada P0 dan yang kedua, pada kesempatan kerja penuh, apabila permintaan agregat bertambah dari AD2 menjadi AD3 dan AD4, pendapatan nasional tetap sebesar YF. Tetapi tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1 dan P2. Analisis ADAS menurut pandangan klasik. Analisis ADAS yang menggambarkan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ditunjukkan dalam gambar 71B. Kurva AS berbentuk tegak lurus pada pendapatan nasional
pada kesempatan kerja penuh atau YF. Oleh karena golongan klasik menganggap ekonomi akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh, maka menurut pendapat klasik, apabila permintaan agregat bertambah, yaitu dari AD0 menjadi AD1 dan AD2, efeknya adalah pendapatan nasional tetap sebesar YF. Akan tetapi tingkat harga akan meningkat dari P0 menjadi P1 dan P2. Bentuk analisis AD/AS masa kini. Kurva AS dan analisis AD/AS seperti diterangkan di atas dan digambarkan seperti dalam gambar 71 mempunyai beberapa kelemahan. Kurva AS yang ditunjukkan dalam gambar 71B tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya, karena pada umumnya perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Dan dalam gambar 71A, bagian yang horizontal dari kurva AS juga dianggap tidak realistis karena yang pertama, secara teori kurva AS harus berbentuk melengkung ke atas atau seperti kurva penawaran dalam teori mikroekonomi. Dan yang kedua, studi secara empirikal menunjukkan bahwa semakin rendah pengangguran, berarti pendapatan nasional semakin meningkat, semakin cepat tingkat inflasi. Dengan perkataan lain, secara teori dan berdasarkan kepada kenyataan sebenarnya, kurva AS harus berbentuk melengkung ke atas. Semenjak akhir tahun 1960-an, semakin banyak ahli-ahli ekonomi yang berpendapat bahwa pandangan klasik dan Keynesian tidak dapat menerangkan sifat yang sebenarnya dari penawaran agregat. Oleh karenanya, analisis keseimbangan pendapatan nasional belum dapat memberikan gambaran yang memuaskan mengenai penentuan kegiatan ekonomi negara, pendapatan nasional yang diwujudkan, dan tingkat inflasi yang berlaku. Ketidakpuasan ini mendorong kepada perkembangan analisis AD/AS yang lebih lengkap, yang antara lain meliputi analisis mengenai penawaran agregat. Dalam analisis AD/AS yang telah disempurnakan, penawaran agregat dibedakan kepada penawaran agregat jangka pendek atau SRAS atau Short Run Aggregate Supply dan penawaran agregat jangka panjang atau LRAS atau Long Run Aggregate Supply. Gambar 72 menunjukkan hubungan antara LRAS dan SRAS. Kurva SRAS atau kurva AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Sesudah memotong garis tegak pada YF, kurva AS menjadi semakin tinggi tingkat kenaikannya. Kurva SRAS atau kurva AS dalam gambar 72 menunjukkan apabila tingkat harga adalah PF, maka ekonomi akan mencapai kesempatan kerja penuh. Oleh karena perusahaan-perusahaan akan mengeluarkan output yang bernilai YF. B. Apabila harga yang berlaku adalah P1, output yang ditawarkan perusahaan hanyalah bernilai Y1 dan pengangguran berlaku. Yang C. Pada harga P2, nilai output negara adalah Y2, yaitu lebih tinggi dari nilai YF, oleh karena perusahaan mampu mengeluarkan lebih banyak. Nilai Y1, YF, dan Y2 adalah pada harga tetap. Dengan demikian, secara fisikal, output pada Y2 adalah lebih besar dari YF dan Y1. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan berikut. Mungkinkah suatu perekonomian mengeluarkan output nasional yang melebihi output pada kesempatan kerja penuh? Jawabnya adalah keadaan itu dapat berlaku. Sebabnya adalah karena secara definisi kesempatan kerja penuh tercapai pada tingkat pengangguran yang rendah, misalnya pada tingkat 4 atau 5%. Dengan demikian, apabila YF dicapai, pengangguran masih berlaku dan dapat digunakan untuk menambah pendapatan nasional real. Ketika pendapatan nasional adalah Y2, maka pengangguran telah merosot misalnya menjadi 2% atau 3% saja. Kurva SRAS atau kurva AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Sesudah memotong garis tegak pada YF, kurva AS menjadi semakin tinggi tingkat kenaikannya. Kurva SRAS atau kurva AS dalam gambar 72 menunjukkan apabila tingkat harga adalah PF, maka ekonomi akan mencapai kesempatan kerja penuh.
oleh karena perusahaan-perusahaan akan mengeluarkan output yang bernilai YF. B. Apabila harga yang berlaku adalah P1, output yang ditawarkan perusahaan hanyalah bernilai Y1 dan pengangguran berlaku. Yang C. Pada harga P2, nilai output negara adalah Y2, yaitu lebih tinggi dari nilai YF, oleh karena perusahaan mampu mengeluarkan lebih banyak. Kurva permintaan agregat atau agregat demand atau AD. Bagaimana cara membentuk kurva AD? Misalkan pada mulanya tercapai suatu keseimbangan Y sama dengan AE. Seterusnya misalkan tingkat harga adalah P0. Apakah yang dapat diramalkan akan berlaku pada keseimbangan itu apabila harga meningkat dari P0 menjadi P1? Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun, dan seterusnya menyebabkan nilai real konsumsi rumah tangga juga merosot. Seterusnya inflasi akan menaikkan suku bunga, dan kenaikan ini akan mengurangi investasi. Dapat disimpulkan, kenaikan harga menyebabkan nilai real pengeluaran agregat merosot dan menurunkan pendapatan real pada keseimbangan. Selanjutnya marilah kita bahas tentang gambar 73, yaitu tentang tingkat harga, keseimbangan pendapatan nasional, dan kurva AD. Pada gambar A, menunjukkan perubahan keseimbangan akibat dari kenaikan harga, dan gambar B menunjukkan kurva AD yang dibentuk berdasar perubahan keseimbangan dalam bagian A. Mulanya tingkat harga P0, dan pengeluaran agregat pada tingkat harga ini adalah AE P0. Keseimbangan dicapai di E0 dan pendapatan nasional Y0. Kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan pengeluaran agregat real merosot dari AE P0 menjadi AE P1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan baru di E1 dan pendapatan nasional pada keseimbangan merosot menjadi Y1. Dari perubahan keseimbangan di atas, sekarang dapatlah ditunjukkan cara untuk membentuk kurva AD. Pada gambar A, keseimbangan asal yaitu pada harga P0 ada di titik E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Titik A pada gambar B menunjukkan keadaan keseimbangan yang asal ini, yaitu pada harga P0. Pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga dari P0 menjadi P1 memindahkan keseimbangan ke E1 dan pendapatan nasional adalah Y1. Dalam bagian B, titik B menunjukkan keadaan keseimbangan yang baru ini, yaitu tingkat harga adalah P1 dan pendapatan nasional Y1. Dengan menarik garis melalui titik A dan B, akan terbentuk kurva permintaan agregat. Kurva AD dapat didefinisikan sebagai fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Dari definisi tersebut, dapatlah sekarang dengan jelas dipahami perbedaan arti konsep pengeluaran agregat dan permintaan agregat. Pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap, sedangkan permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah. Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD yang menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Yang ketiga, tingkat harga ekspor dan impor. Bagaimana hubungan tingkat harga, suku bunga, dan investasi? Apabila harga adalah stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan menjadi semakin tinggi. Pemilik modal akan berusaha untuk memperoleh suku bunga real yang tetap besarnya, dan ini dilakukan dengan menuntut suku bunga nominal yang lebih tinggi pada waktu inflasi yang semakin cepat. Semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam investasi. Kemerosotan investasi menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Dengan demikian, kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan berikut. Yang A, harga naik menyebabkan suku bunga naik.
Yang B, suku bunga naik menyebabkan investasi turun, dan investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real merosot. Hubungan antara tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh itu adalah berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Dengan kata lain, nilai real pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harga semakin rendah. Tingkat harga ekspor dan impor. Berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju, sektor industrinya, akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya. Indonesia dan Thailand dapat memproduksi sepatu, pakaian, dan mobil. Oleh karena itu, tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ekspor dan impor sesuatu negara. Secara umum dapat dikatakan, apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang. Dan sebaliknya, apabila barang-barang dalam satu negara adalah relatif lebih mahal, ekspor akan merosot dan impor akan meningkat. Berdasarkan sifat ini dapat disimpulkan, kenaikan harga akan menurunkan ekspor neto. Ekspor dikurangi impor. Pengurangan ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real. Perpindahan kurva permintaan agregat AD. Sifat utama kurva AD adalah kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Dapat dibuat dua rumusan berikut. Yang pertama, pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu pertambahan C, I, G, dan X akan menambah pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Yang kedua, pertambahan dalam bocoran yaitu pertambahan S, T, dan M akan mengurangi pengeluaran agregat. Uraian yang berikut akan menerangkan efek dari perubahan dalam 1 dan 2 terhadap kurva permintaan AD. Efek pertambahan komponen pengeluaran agregat. Apapun perubahan yang akan berlaku, yaitu apabila ia merupakan pertambahan C, I, G, atau X, efeknya kepada pertambahan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional adalah sama, yaitu delta Y. Sama dengan multiplier dikali delta E, di mana delta E dapat berupa pertambahan salah satu dari yang berikut, C, I, G, dan X. Secara gambar, efek pertambahan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, misalnya pertambahan investasi, adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 74. Pengeluaran agregat yang asal adalah AE P0 dan kenaikan investasi sebesar delta I memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE1 P0. Dengan kata lain, pertambahan investasi akan menambah pendapatan nasional dari Y0 menjadi Y1. Akan tetapi tingkat harga tidak berubah dan tetap sebesar P0. Berdasarkan kepada perubahan ini, pada bagian B ditunjukkan efek pertambahan pengeluaran agregat atau investasi terhadap kurva permintaan agregat AD. Berdasarkan pada keseimbangan YAE-P0, yaitu keseimbangan pendapatan nasional yang asal, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Dalam gambar B, kurva AD0 menunjukkan permintaan agregat yang asal, dan titik A menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional yang asal. Kenaikan investasi memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1, dan pada keseimbangan yang baru ini, tingkat harga tetap pada P0, tetapi pendapatan nasional real meningkat menjadi Y1. Berarti dalam gambar B, keseimbangan yang baru ditunjukkan oleh titik B. Berdasarkan kepada keseimbangan ini dapat ditentukan kurva permintaan agregat yang baru, yaitu kurva AD1 yang melalui B dan sejajar dengan AD0.
Sampai di manakah pergeseran AD menjadi AD1? Gambar B menunjukkan bahwa AB sama dengan Y0, Y1. Dan nilai Y0, Y1 atau delta Y adalah multiplier dikalikan delta I. Dengan demikian jarak di antara AD0 dengan AD1 adalah sama dengan multiplier dikali delta I. Walau bagaimanapun dalam analisis ADAS, nilai multiplier akan selalu lebih kecil dari dalam analisis Y sama dengan AE. Hal ini disebabkan karena apabila AE bertambah, keseimbangan ADAS yang baru akan tercapai pada tingkat harga yang lebih tinggi dan pendapatan nasional yang lebih rendah daripada yang didapat dalam analisis Keynesian sederhana. Hal itu akan dapat dilihat di bagian berikutnya. Gambar 75 dapat digunakan untuk menunjukkan efek pertambahan bocoran terhadap kurva permintaan agregat AD. Pada gambar 75, bagian A menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat yang asal adalah AE P0. Dan pada keseimbangan ini tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional Y0. Dalam gambar B, titik A menggambarkan keseimbangan ini dan berarti AD0 adalah permintaan agregat yang asal dan titik A menunjukkan bahwa tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional Y0. Kan pemerintah menaikkan pajak. Pajak yang bertambah mengurangi pendapatan disposable, dan pada akhirnya konsumsi rumah tangga akan turun, berkurang sebanyak delta C sama dengan MPC dikali delta T. Pengurangan konsumsi rumah tangga menurunkan pengeluaran agregat dari AE P0 menjadi AE1 P0. Sebagai akibatnya, keseimbangan bergeser dari E0 ke E1 dan pendapatan nasional real merosot menjadi Y1. Dalam gambar B, keseimbangan pada E1 digambarkan oleh titik B, yaitu yang menunjukkan tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional Y1. Dengan demikian, kenaikan pajak menyebabkan A. Pengeluaran agregat merosot dari AE P0 menjadi AE1 P0 dan B. Kemerosotan itu menyebabkan kurva AD0 bergerak ke kiri menjadi AD1. Kan pemerintah menaikkan pajak. Pajak yang bertambah mengurangi pendapatan disposable, dan pada akhirnya konsumsi rumah tangga akan turun, berkurang sebanyak delta C sama dengan MPC dikali delta T. Pengurangan konsumsi rumah tangga menurunkan pengeluaran agregat dari AE P0 menjadi AE1 P0. Sebagai akibatnya, keseimbangan bergeser dari E0 ke E1 dan pendapatan nasional real merosot menjadi Y1. Dalam gambar B, keseimbangan pada E1 digambarkan oleh titik B, yaitu yang menunjukkan tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional Y1. Dengan demikian, kenaikan pajak menyebabkan A. Pengeluaran agregat merosot dari AE P0 menjadi AE1 P0 dan B. Kemerosotan itu menyebabkan kurva AD0 bergerak ke kiri menjadi AD1. Kurva penawaran agregat. Ciri-ciri kurva AS atau agregat supply. Sesuai dengan perkembangan pemikiran makroekonomi dan analisis mengenai penawaran agregat, dalam uraian-uraian selanjutnya, kurva penawaran agregat yang akan digunakan adalah seperti yang digambarkan dalam gambar 76. Dalam analisis makroekonomi di waktu ini, kurva penawaran agregat mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif landai. Maksudnya penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap. Karena A. Tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum. Yang B. Upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Yang kedua,
Dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Sebabnya adalah pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Yang ketiga, sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak. Kurva penawaran agregat. Ciri-ciri kurva AS atau agregat supply. Sesuai dengan perkembangan pemikiran makroekonomi dan analisis mengenai penawaran agregat, dalam uraian-uraian selanjutnya, kurva penawaran agregat yang akan digunakan adalah seperti yang digambarkan dalam gambar 76. Dalam analisis makroekonomi di waktu ini, kurva penawaran agregat mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif landai. Maksudnya penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap. Karena A. Tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum. Yang B. Upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Yang kedua, dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Sebabnya adalah pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Yang ketiga, sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak. Kesimpulan, kurva penawaran agregat AS adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas, dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Bentuknya yang melengkung ke atas berarti semakin tinggi tingkat harga umum, semakin banyak output nasional yang akan diproduksikan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS. Dua faktor sebagai penyebab bentuk kurva AS yang melengkung ke atas yaitu yang A, ciri-ciri fungsi produksi, dan yang B, ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Untuk memproduksikan barang dan jasa, perusahaan-perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawanan. Dalam jangka pendek, tanah, modal, teknologi, dan keahlian keusahawanan dianggap tetap, dan faktor yang dapat berubah adalah tenaga kerja. Dengan demikian, dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan Q sama dengan fungsi L. Q sama dengan fungsi dari L. Maksudnya, jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Fungsi produksi jangka pendek tersebut dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, yaitu apabila jumlah tenaga kerja ditambah, produksi marginal yang diciptakan oleh pertambahan tenaga kerja tersebut adalah lebih rendah dari tenaga kerja sebelumnya. Sebagai contoh, tenaga kerja keempat memproduksikan 10 unit output. Efek daripada hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, tenaga kerja kelima akan memproduksikan kurang dari 10 unit, misalnya 8 unit. Oleh karena upah tenaga kerja keempat dan kelima adalah sama, maka biaya per unit untuk memproduksikan 8 unit adalah lebih mahal dari memproduksikan 10 unit. Dari contoh di atas dapat disimpulkan efek dari berlakunya hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Apabila lebih banyak tenaga kerja digunakan oleh perusahaan-perusahaan, biaya produksi per unit akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan akan menambah produksi dan penawarannya hanya pada keadaan di mana harga semakin meningkat.
apabila output ditambah. Kecenderungan ini merupakan salah satu faktor mengapa kurva penawaran agregat AS melengkung ke atas. Kurva AS yang melengkung ke atas tersebut menggambarkan ciri hubungan yang berikut. Semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan para pengusaha. Selanjutnya, marilah kita pelajari biaya produksi dan penawaran tenaga kerja dalam gambar 77. Dalam teori mikroekonomi dengan jelas dapat dilihat efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ke atas biaya produksi dan kurva penawaran perusahaan dalam persaingan sempurna. Perhatikan bagian A dalam gambar 77. Kurva AC, AVC, dan MC adalah kurva biaya rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya marginal. Ketiga kurva tersebut berbentuk U. Oleh karena dimisalkan kegiatan memproduksi dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Seterusnya dalam teori pasar persaingan sempurna ditunjukkan pula bahwa kurva MC di atas kurva AVC yang minimum adalah kurva penawaran perusahaan. Lihat bagian ABC dari kurva MC. Bentuknya adalah melengkung ke atas. Penawaran agregat dapat dipandang sebagai gabungan kurva penawaran perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Dengan demikian, melalui teori keseimbangan dalam persaingan sempurna dapat ditunjukkan dan dibuktikan bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyebabkan kurva penawaran agregat AS melengkung ke atas. Pasar tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Dalam menerangkan efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ke atas ciri kurva penawaran agregat, dimisalkan tingkat upah adalah tetap pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja. Hal ini hanyalah benar untuk kegiatan suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja yang dilihat dari segi seluruh negara, penawaran dan permintaan tenaga kerja dan penentuan tingkat upah adalah seperti ditunjukkan dalam bagian B gambar 77. Dalam pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, tingkat upah ditentukan oleh permintaan tenaga kerja, digambarkan oleh kurva D1, dan penawaran tenaga kerja digambarkan oleh kurva S1. Ketika permintaan tenaga kerja adalah DL, tingkat upah adalah W0, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam ekonomi adalah N0. Permintaan tenaga kerja yang semakin meningkat, misalnya menjadi DL1, meningkatkan kesempatan kerja menjadi N1, dan tingkat upah menjadi W1. Apabila permintaan tenaga kerja mencapai DL2, maka upah akan mencapai W2, dan kesempatan kerja menjadi sebanyak N2. Gambar ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah yang diterima oleh para pekerja. Upah yang semakin tinggi ini akan menaikkan biaya produksi. Maka untuk tetap memperoleh keuntungan dan dapat meneruskan operasinya, penawaran agregat dalam ekonomi hanya akan ditingkatkan oleh perusahaan-perusahaan apabila tingkat harga semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real atau output pada harga tetap yang ditawarkan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Keadaan ini menggambarkan bahwa kurva penawaran agregat AS melengkung ke atas. Selanjutnya, marilah kita pelajari biaya produksi dan penawaran tenaga kerja dalam gambar 77. Dalam teori mikroekonomi dengan jelas dapat dilihat efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ke atas biaya produksi dan kurva penawaran perusahaan dalam persaingan sempurna. Perhatikan bagian A dalam gambar 77. Kurva AC, AVC, dan MC adalah kurva biaya rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya marginal. Ketiga kurva tersebut berbentuk U. Oleh karena dimisalkan kegiatan memproduksi dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang.
Seterusnya, dalam teori pasar persaingan sempurna, ditunjukkan pula bahwa kurva MC di atas kurva AVC yang minimum adalah kurva penawaran perusahaan. Lihat bagian ABC dari kurva MC. Bentuknya adalah melengkung ke atas. Penawaran agregat dapat dipandang sebagai gabungan kurva penawaran perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Dengan demikian, melalui teori keseimbangan dalam persaingan sempurna dapat ditunjukkan dan dibuktikan bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyebabkan kurva penawaran agregat AS melengkung ke atas. Dalam pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, tingkat upah ditentukan oleh permintaan tenaga kerja, digambarkan oleh kurva D1, dan penawaran tenaga kerja digambarkan oleh kurva S1. Ketika permintaan tenaga kerja adalah DL, tingkat upah adalah W0, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam ekonomi adalah N0. Permintaan tenaga kerja yang semakin meningkat, misalnya menjadi DL1, meningkatkan kesempatan kerja menjadi N1, dan tingkat upah menjadi W1. Apabila permintaan tenaga kerja mencapai DL2, maka upah akan mencapai W2, dan kesempatan kerja menjadi sebanyak N2. Gambar ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah yang diterima oleh para pekerja. Upah yang semakin tinggi ini akan menaikkan biaya produksi. Maka untuk tetap memperoleh keuntungan dan dapat meneruskan operasinya, penawaran agregat dalam ekonomi hanya akan ditingkatkan oleh perusahaan-perusahaan apabila tingkat harga semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real atau output pada harga tetap yang ditawarkan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Keadaan ini menggambarkan bahwa kurva penawaran agregat AS melengkung ke atas. Selanjutnya akan kita bahas tentang tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Dalam analisis makroekonomi, selalu diperkenalkan kurva Phillips, yaitu suatu kurva yang menerangkan ciri hubungan berikut. Yang A, hubungan di antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran, dan hubungan di antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Nama kurva Phillips diambil dari orang yang mula-mula melakukan penyelidikan mengenai hubungan di antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Tahun 1958, A.W. Phillips, yang pada waktu itu menjadi profesor di London School of Economics, membuat satu studi mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Kesimpulan dari studi itu adalah terdapat satu hubungan yang negatif di antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran tinggi, tingkat kenaikan upah adalah rendah. Dan apabila tingkat pengangguran rendah, persentase kenaikan tingkat upah meningkat. Contoh suatu kurva Phillips ditunjukkan dalam gambar 78. Setiap titik dalam contoh tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah nominal. Perhatikan dua contoh berikut. Yang pertama, dalam tahun T0, yaitu tahun 1998, tingkat pengangguran adalah U0 dan tingkat kenaikan upah adalah DW0. Yang kedua, dalam tahun T1, yaitu tahun 2002, tingkat pengangguran adalah U1 dan tingkat kenaikan upah adalah DW1. Titik-titik T0 dan T1 menggambarkan hubungan yang dinyatakan dalam 1 dan 2. Maksudnya, titik T0 menunjukkan hal yang dinyatakan dalam 1 dan titik T1 menunjukkan hal yang dinyatakan dalam 2. Titik-titik lain dalam gambar tersebut menunjukkan hubungan di antara tingkat pengangguran dan kenaikan tingkat upah pada berbagai tahun. Kurva Phillips ditentukan secara analisis statistik berdasarkan kedudukan titik-titik seperti yang dicontohkan di atas. Apabila data mengenai hubungan antara kenaikan upah dan tingkat pengangguran dikumpulkan di antara tahun 1987 hingga tahun 2002, maka kurva Phillips memberikan suatu gambaran umum tentang hubungan di antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah dalam periode 1987 sampai 2002.
Contoh suatu kurva Phillips ditunjukkan dalam gambar 78. Setiap titik dalam contoh tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah nominal. Perhatikan dua contoh berikut. Yang pertama, dalam tahun T0 yaitu tahun 1998, tingkat pengangguran adalah U0 dan tingkat kenaikan upah adalah DW0. Yang kedua, dalam tahun T1 yaitu tahun 2002, tingkat pengangguran adalah U1 dan tingkat kenaikan upah adalah DW1. Titik-titik T0 dan T1 menggambarkan hubungan yang dinyatakan dalam 1 dan 2. Maksudnya, titik T0 menunjukkan hal yang dinyatakan dalam 1 dan titik T1 menunjukkan hal yang dinyatakan dalam 2. Titik-titik lain dalam gambar tersebut menunjukkan hubungan di antara tingkat pengangguran dan kenaikan tingkat upah pada berbagai tahun. Kurva Phillips ditentukan secara analisis statistik berdasarkan kedudukan titik-titik seperti yang dicontohkan di atas. Apabila data mengenai hubungan antara kenaikan upah dan tingkat pengangguran dikumpulkan di antara tahun 1987 hingga tahun 2002, maka kurva Phillips memberikan suatu gambaran umum tentang hubungan di antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah dalam periode 1987 sampai 2002. Mengenai kurva Phillips dan penawaran agregat. Dengan menggunakan kurva Phillips dapat diterangkan bentuk hubungan di antara tingkat kesempatan kerja penuh dan bentuk kurva penawaran agregat. Perhatikan gambar 79 bagian A. Dari gambar tersebut menunjukkan hubungan di antara tingkat upah dan kesempatan kerja yang sesuai dengan ciri kurva Phillips. Berdasarkan kurva Phillips dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah. Dan apabila tingkat kesempatan kerja sangat tinggi, yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, tingkat kenaikan upah menjadi semakin cepat. Berdasarkan kepada kedua ini, hubungan di antara tingkat upah dan kesempatan kerja adalah seperti ditunjukkan oleh kurva WN dalam gambar A. Garis tegak NF menggambarkan tingkat upah dan tingkat kesempatan kerja penuh. Mengenai kurva Phillips dan penawaran agregat. Dengan menggunakan kurva Phillips dapat diterangkan bentuk hubungan di antara tingkat kesempatan kerja penuh dan bentuk kurva penawaran agregat. Perhatikan gambar 79 bagian A. Dari gambar tersebut menunjukkan hubungan di antara tingkat upah dan kesempatan kerja yang sesuai dengan ciri kurva Phillips. Berdasarkan kurva Phillips dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah. Dan apabila tingkat kesempatan kerja sangat tinggi, yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, tingkat kenaikan upah menjadi semakin cepat. Berdasarkan kepada kedua ini, hubungan di antara tingkat upah dan kesempatan kerja adalah seperti ditunjukkan oleh kurva WN dalam gambar A. Garis tegak NF menggambarkan tingkat upah dan tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja yang semakin tinggi akan menyebabkan pendapatan nasional real semakin meningkat, dan upah yang semakin meningkat akan menyebabkan biaya produksi yang semakin meningkat juga. Agar perusahaan-perusahaan terus mendapat untung dalam kegiatan memproduksinya, pada tingkat pendapatan nasional real yang semakin tinggi, yaitu pada output yang semakin tinggi, harga barang yang dijualnya harus semakin tinggi. Dengan demikian, ciri dari penawaran agregat adalah ketika tingkat upah masih relatif stabil, tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif rendah. Dan apabila tingkat kenaikan upah semakin meningkat, tingkat harga akan mengalami kenaikan yang lebih cepat. Berdasarkan ciri ini, kurva penawaran agregat adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva AS dalam gambar B. Pendapatan nasional Y adalah pendapatan nasional real yang akan dicapai pada kesempatan kerja penuh, yaitu pendapatan nasional real yang diwujudkan apabila kesempatan kerja mencapai NF. Kesimpulan, uraian mengenai faktor-faktor yang menentukan bentuk kurva AS menunjukkan bahwa secara teori dan berdasarkan data dalam studi mengenai keadaan yang sebenarnya atau studi empirikal,
Kurva AS berbentuk melengkung ke atas, artinya semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real atau jumlah output dalam negara yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Secara teori, ciri ini diterangkan oleh teori biaya produksi yang dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, dan teori permintaan dan penawaran tenaga kerja dan penentuan tingkat upah. Secara empirikal, ciri kurva penawaran agregat itu dapat diterangkan dengan menggunakan bantuan kurva Phillips. Perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri. Perpindahan kurva AS menjadi AS1 dapat dikatakan sebagai perpindahan ke atas atau perpindahan ke kiri. Apabila dikatakan perpindahan ke atas, maksudnya adalah pada mulanya pada harga P0, perusahaan-perusahaan akan menawarkan barang bernilai Y0. Lihat titik A. Dan perpindahan dari AS0 menjadi AS1 berarti penawaran barang bernilai Y0 akan dilakukan oleh perusahaan apabila tingkat harga mencapai P1. Perubahan dari AS0 menjadi AS1 juga dapat dikatakan sebagai perpindahan ke kiri. Dan maksudnya adalah apabila harga tetap P0, maka perusahaan-perusahaan akan mengurangi penawaran output dari bernilai Y0 menjadi bernilai Y1, yaitu pergeseran dari titik A ke titik A1. Kesimpulan. Uraian mengenai faktor-faktor yang menentukan bentuk kurva AS menunjukkan bahwa secara teori dan berdasarkan data dalam studi mengenai keadaan yang sebenarnya atau studi empirikal, kurva AS berbentuk melengkung ke atas. Artinya, semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real atau jumlah output dalam negara yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Secara teori, ciri ini diterangkan oleh teori biaya produksi yang dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, dan teori permintaan dan penawaran tenaga kerja dan penentuan tingkat upah. Secara empirikal, ciri kurva penawaran agregat itu dapat diterangkan dengan menggunakan bantuan kurva Phillips. Perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri. Perpindahan kurva AS menjadi AS1 dapat dikatakan sebagai perpindahan ke atas atau perpindahan ke kiri. Apabila dikatakan perpindahan ke atas, maksudnya adalah pada mulanya pada harga P0, perusahaan-perusahaan akan menawarkan barang bernilai Y0. Lihat titik A. Dan perpindahan dari AS0 menjadi AS1 berarti penawaran barang bernilai Y0 akan dilakukan oleh perusahaan apabila tingkat harga mencapai P1. Perubahan dari AS0 menjadi AS1 juga dapat dikatakan sebagai perpindahan ke kiri. Dan maksudnya adalah apabila harga tetap P0, maka perusahaan-perusahaan akan mengurangi penawaran output dari bernilai Y0 menjadi bernilai Y1, yaitu pergeseran dari titik A ke titik A1. Faktor-faktor penyebab perpindahan kurva penawaran agregat dari AS0 menjadi AS1. Yang pertama adalah harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Kenaikan harga bahan mentah dapat disebabkan oleh A. Harga bahan mentah impor yang semakin mahal. B. Pajak impor yang meningkat. C. Devaluasi atau depresiasi mata uang. Dan yang kedua adalah bahan mentah domestik meningkat harganya. Kenaikan harga minyak di pasaran internasional merupakan satu contoh dari kenaikan harga bahan mentah. Apabila harga bahan mentah bertambah, maka dengan sendirinya biaya produksi perusahaan-perusahaan akan semakin meningkat. Kenaikan biaya ini menyebabkan perusahaan-perusahaan akan menawarkan sejumlah produksi tertentu pada tingkat harga yang lebih tinggi. Dalam contoh di atas, pada pendapatan nasional real Y0, harga telah meningkat dari P0 menjadi P1. Efek dari perubahan ini, pendapatan nasional nominal telah menjadi bertambah tinggi. Kenaikan biaya lain yang dapat menyebabkan perubahan dari AS0 menjadi AS1 antara lain adalah kenaikan biaya listrik dan air, kenaikan biaya pengangkutan, dan kenaikan pajak ke atas bahan mentah.
Faktor yang kedua adalah kenaikan upah tenaga kerja. Yang dimaksudkan dengan kenaikan upah tenaga kerja dalam konteks ini adalah kenaikan yang berlaku pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja. Tanpa kenaikan tingkat produktivitas, kenaikan upah tenaga kerja akan meningkatkan biaya produksi. Maka output yang sama, yaitu pendapatan nasional real yang sama, hanya akan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan apabila tingkat harganya lebih tinggi. Perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan. Perpindahan kurva AS0 menjadi AS2 dapat dinyatakan sebagai perpindahan kurva AS ke bawah. Dan maksudnya adalah pendapatan nasional real yang bernilai Y0 akan ditawarkan hanya pada harga P2 dan tidak pada P0. Perpindahan AS0 menjadi AS2 dapat juga dikatakan sebagai perpindahan ke kanan. Dan yang dimaksudkan adalah apabila harga tetap P0, pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan-perusahaan meningkat dari Y0 menjadi Y2. Lihat pergeseran dari titik A ke A2. Faktor-faktor penyebab perpindahan kurva penawaran agregat dari AS0 ke AS2. Yang pertama adalah karena adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menyebabkan sejumlah output dikeluarkan dengan biaya yang lebih murah, atau pada jumlah biaya yang sama, output yang dikeluarkan bertambah banyak. Setiap perubahan ini menyebabkan biaya per unit lebih murah, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan menjual barang dengan harga yang lebih murah pula. Sebagai contoh, mulanya perusahaan-perusahaan hanya bersedia mengeluarkan dan menawarkan pendapatan nasional real bernilai Y0 bila tingkat harga P0. Setelah perkembangan teknologi, perusahaan-perusahaan bersedia menawarkan pendapatan nasional real Y0 pada harga P2. Perkembangan teknologi dapat berlaku pada perusahaan yang menghasilkan barang jadi dan secara langsung menurunkan biaya produksi. Di samping itu, perkembangan teknologi dapat pula berlaku dalam perusahaan yang memproduksi bahan mentah. Efek dari perkembangan ini, harga bahan mentah menjadi lebih murah dan mengurangi biaya produksi barang jadi, dan memungkinkan pengurangan harga barang tersebut. Yang kedua adalah perkembangan infrastruktur. Infrastruktur utama bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan efisien kegiatan ekonomi adalah jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik. Keadaan infrastruktur dalam sesuatu negara sangat penting peranannya dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang lebih baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya berubah perusahaan-perusahaan. Oleh karena, yang pertama, perkembangan infrastruktur menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik. Fasilitas lokasi perindustrian yang disediakan pemerintah menyebabkan perusahaan mendapatkan tempat operasinya dengan harga yang lebih murah, dan pembangunan pabrik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Fasilitas air dan listrik dalam lokasi industri ini juga mengurangkan biaya. Yang kedua, infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisien operasi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik menimbulkan efek yang berikut. Yang A, melicinkan operasi pengangkutan bahan mentah ke pabrik dengan barang akhir ke pasar. Yang B, mengurangi biaya pengangkutan bahan mentah dan barang akhir. Dan yang C, mempersingkat waktu di antara membeli bahan mentah hingga menyediakan barangnya di pasaran. Yang ketiga yaitu pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Untuk mendirikan dan menjalankan usaha, setiap perusahaan memerlukan izin usaha dan dari waktu ke waktu perlu membayar pajak. Oleh sebab itu, sampai di mana efisiennya kegiatan perusahaan-perusahaan bukan saja bergantung pada keahlian dan efisiensi administrasi perusahaan tersebut, tetapi juga bergantung kepada A. Fasilitas yang disediakan pemerintah. B. Sampai di mana kualitas administrasi pemerintah dalam membantu pihak swasta. Dan C. Pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Bila faktor-faktor di atas lebih baik, operasi perusahaan-perusahaan akan lebih efisien dan biaya produksinya menurun. Perubahan ini akan menurunkan kurva AS atau menggeser ke sebelah kanan.
Di beberapa negara, walaupun biaya tenaga kerjanya murah, perusahaan-perusahaan kurang berminat untuk melakukan investasi dan menjalankan operasinya. Di samping karena keadaan infrastruktur yang kurang baik, disebabkan pula oleh karena keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil, dan korupsi dalam administrasi pemerintah yang sangat mempengaruhi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan. Faktor-faktor ini merupakan penghambat penting untuk menggalakkan investasi swasta domestik maupun asing, dan mengurangi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan. Kita lanjutkan dengan pembahasan keseimbangan permintaan penawaran agregat atau ADAS, yaitu kita bahas keseimbangan makroekonomi. Beberapa penulis menamakan keseimbangan ADAS sebagai keseimbangan makroekonomi. Dinamakan demikian karena analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya, yaitu analisis ini lebih lengkap daripada analisis keseimbangan pendapatan nasional. Bagaimana keseimbangan makroekonomi ditentukan dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 7.11. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kurva AD dan AS berpotongan di titik E, yang berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan tingkat harga pada PE. Titik M menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian. Oleh karena perusahaan-perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksikan dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan yang stabil. Dalam keadaan ini, keseimbangan makroekonomi telah tercapai. Untuk membuktikan bahwa titik E adalah titik keseimbangan yang akan menentukan tingkat harga, pendapatan nasional real, dan kesempatan kerja, perlu diperhatikan keadaan yang akan berlaku apabila tingkat harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada PE. Bila tingkat harga adalah P0, penawaran agregat adalah Y1, sedangkan permintaan agregat adalah Y3. Berarti terdapat kelebihan penawaran sebanyak AB. Kelebihan penawaran agregat ini menimbulkan keadaan deflasi atau penurunan harga, dan tingkat harga merosot, sehingga kelebihan penawaran tidak wujud lagi, yaitu di PE. Sebaliknya, apabila tingkat harga P1 akan berlaku kelebihan permintaan, yaitu sebanyak CD. Pada P1, permintaan agregat Y2, sedangkan penawaran agregat hanya sebanyak Y. Kelebihan permintaan ini menyebabkan harga naik, sehingga tingkat harga mencapai PE, yaitu ketika kelebihan permintaan tidak wujud lagi. Ketika kelebihan penawaran berlaku, stok barang dalam perusahaan atau inventaris berlebihan, dan ini akan mendorong kepada pengurangan kegiatan ekonomi. Pada keadaan yang sebaliknya, yaitu apabila kelebihan permintaan berlaku, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan kegiatan ekonomi berkembang. Hanya pada ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, tingkat kegiatan ekonomi tidak mengalami perubahan dan keseimbangan makroekonomi tercapai. Kita lanjutkan dengan pembahasan keseimbangan permintaan penawaran agregat atau ADAS, yaitu kita bahas keseimbangan makroekonomi. Beberapa penulis menamakan keseimbangan ADAS sebagai keseimbangan makroekonomi. Dinamakan demikian karena analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya, yaitu analisis ini lebih lengkap daripada analisis keseimbangan pendapatan nasional. Bagaimana keseimbangan makroekonomi ditentukan dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 7.11. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kurva AD dan AS berpotongan di titik E, yang berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan tingkat harga pada PE. Titik M menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian. Oleh karena perusahaan-perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksikan dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan yang stabil. Dalam keadaan ini, keseimbangan makroekonomi telah tercapai. Untuk membuktikan bahwa titik E adalah titik keseimbangan yang akan menentukan tingkat harga, pendapatan nasional real, dan kesempatan kerja, perlu diperhatikan keadaan yang akan berlaku apabila tingkat harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada PE.
Bila tingkat harga adalah P0, penawaran agregat adalah Y1, sedangkan permintaan agregat adalah Y3. Berarti terdapat kelebihan penawaran sebanyak AB. Kelebihan penawaran agregat ini menimbulkan keadaan deflasi atau penurunan harga, dan tingkat harga merosot, sehingga kelebihan penawaran tidak wujud lagi, yaitu di PE. Sebaliknya, apabila tingkat harga P1 akan berlaku kelebihan permintaan, yaitu sebanyak CD. Pada P1, permintaan agregat Y2, sedangkan penawaran agregat hanya sebanyak Y. Kelebihan permintaan ini menyebabkan harga naik, sehingga tingkat harga mencapai PE, yaitu ketika kelebihan permintaan tidak wujud lagi. Ketika kelebihan penawaran berlaku, stok barang dalam perusahaan atau inventaris berlebihan, dan ini akan mendorong kepada pengurangan kegiatan ekonomi. Pada keadaan yang sebaliknya, yaitu apabila kelebihan permintaan berlaku, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan kegiatan ekonomi berkembang. Hanya pada ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, tingkat kegiatan ekonomi tidak mengalami perubahan dan keseimbangan makroekonomi tercapai. Perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Keseimbangan permintaan agregat, penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perubahan dalam keadaan perekonomian. Perubahan yang akan berlaku dapat dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu A. Perubahan dalam AD saja, B. Perubahan dalam AS saja, dan C. Perubahan serentak dalam AD dan AS. Efek perubahan kurva AD. Efek perubahan kurva AD ditunjukkan dalam gambar 7.12a. Keseimbangan yang asal adalah di E0, dan berarti pada mulanya tingkat harga P0, dan pendapatan nasional real adalah Y0. Kemerosotan pengeluaran dalam perekonomian yang disebabkan oleh pengurangan C, I, G, atau X akan memindahkan AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1 yang menggambarkan tingkat harga telah merosot menjadi P1 dan pendapatan nasional real berkurang menjadi Y1. Keadaan ini berarti output nasional berkurang, deflasi berlaku, kesempatan kerja merosot, dan pengangguran bertambah. Apabila pengeluaran dalam ekonomi meningkat, kurva AD0 akan bergeser ke AD2, dan keseimbangan yang baru adalah di E2. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional real meningkat menjadi Y2, dan berarti kesempatan kerja meningkat, dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, perkembangan ini menyebabkan tingkat harga meningkat menjadi P2. Dari analisis di atas, dapat dibuat kesimpulan berikut. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Efek perubahan kurva AS. Gambar 7.12b menunjukkan perubahan keseimbangan dalam kegiatan perekonomian, efek dari perubahan AS. Keseimbangan asal adalah di E0, dan keseimbangan ini menggambarkan pendapatan nasional real Y0 dan tingkat harga P0. Seterusnya, misalkan harga barang impor dan bahan mentah meningkat, efek dari perubahan ini kurva AS akan bergeser ke AS2, dan keseimbangan baru dicapai di E2. Berarti pendapatan nasional real merosot menjadi Y2, dan tingkat harga meningkat menjadi P2. Perubahan ini menggambarkan bahwa kenaikan harga berlaku, tetapi pendapatan nasional real merosot dan menyebabkan pengangguran meningkat. Keadaan seperti ini dinamakan stagflasi, yaitu kemunduran dalam kegiatan ekonomi yang diikuti oleh masalah inflasi. Efek perubahan kurva AD. Efek perubahan kurva AD ditunjukkan dalam gambar 7.12a. Keseimbangan yang asal adalah di E0, dan berarti pada mulanya tingkat harga P0, dan pendapatan nasional real adalah Y0. Kemerosotan pengeluaran dalam perekonomian yang disebabkan oleh pengurangan C, I, G, atau X akan memindahkan AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1 yang menggambarkan tingkat harga telah merosot menjadi P1 dan pendapatan nasional real berkurang menjadi Y1. Keadaan ini berarti output nasional berkurang, deflasi berlaku, kesempatan kerja merosot, dan pengangguran bertambah. Apabila pengeluaran dalam ekonomi meningkat,
kurva AD0 akan bergeser ke AD2, dan keseimbangan yang baru adalah di E2. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional real meningkat menjadi Y2, dan berarti kesempatan kerja meningkat, dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, perkembangan ini menyebabkan tingkat harga meningkat menjadi P2. Dari analisis di atas, dapat dibuat kesimpulan berikut. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Efek perubahan kurva AS. Gambar 7.12b menunjukkan perubahan keseimbangan dalam kegiatan perekonomian, efek dari perubahan AS. Keseimbangan asal adalah di E0, dan keseimbangan ini menggambarkan pendapatan nasional real Y0 dan tingkat harga P0. Seterusnya, misalkan harga barang impor dan bahan mentah meningkat, efek dari perubahan ini kurva AS akan bergeser ke AS2, dan keseimbangan baru dicapai di E2. Berarti pendapatan nasional real merosot menjadi Y2, dan tingkat harga meningkat menjadi P2. Perubahan ini menggambarkan bahwa kenaikan harga berlaku, tetapi pendapatan nasional real merosot dan menyebabkan pengangguran meningkat. Keadaan seperti ini dinamakan stagflasi, yaitu kemunduran dalam kegiatan ekonomi yang diikuti oleh masalah inflasi. Kemajuan teknologi, perbaikan dalam infrastruktur dan langkah-langkah pemerintah dalam bidang perpajakan, pemberian izin usaha, dan sikap administrasi pemerintah yang berusaha membantu kegiatan swasta dapat menimbulkan efek yang menggalakkan ke atas biaya produksi dan akan memindahkan kurva AS ke bawah atau ke kanan. Misalnya dari AS0 menjadi AS1, peningkatan yang menyeluruh dari efisiensi perusahaan-perusahaan, misalnya sebagai akibat kualitas tenaga kerja yang bertambah baik, juga dapat menimbulkan efek yang seperti itu. Perubahan tersebut memindahkan keseimbangan ke E1, yang menggambarkan tingkat harga turun menjadi P1, dan pendapatan nasional real bertambah menjadi Y1. Keadaan ini berarti pula bahwa kesempatan kerja bertambah dan pengangguran menurun. Kesimpulan, analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, pergeseran AS ke atas menyebabkan tingkat harga naik dan pendapatan nasional real turun. Efek perubahan serentak AD dan AS. Gambaran yang lebih realistik mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian meliputi perubahan dalam kedua kurva, yaitu AD dan AS, secara berurutan. Dua contoh digambarkan dalam gambar 7.13. Gambar A menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh perubahan kurva AD ke kiri, dan gambar B menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh pergeseran kurva AD ke kanan. Gambar A, keseimbangan asal di E0, berarti harga P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Kenaikan harga minyak dan berbagai bahan mentah impor akan mengalihkan kurva AS menjadi AS1. Efek awal dari perubahan ini adalah harga naik menjadi P1 dan pendapatan nasional real menjadi Y1. Perubahan ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Perubahan ini selanjutnya akan mengurangi permintaan agregat, misalnya dari AD menjadi AD1. Maka pada akhirnya keseimbangan yang baru adalah di E2. Pada keseimbangan ini, tingkat harga adalah P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2. Seterusnya, perhatikan pula gambar B. Misalkan pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar perusahaan-perusahaan, dan melakukan berbagai tindakan yang menggalakkan perkembangan kegiatan swasta. Tindakan seperti ini mengalihkan kurva AS ke bawah atau ke kanan, misalnya dari AS menjadi AS1. Efek dari perubahan ini, keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1. Berarti tingkat harga turun dari P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 menjadi Y1. Peningkatan pendapatan nasional akan menambahkan kesempatan kerja. Selanjutnya, pertambahan kesempatan kerja akan meningkatkan permintaan agregat.
misalnya dari AD menjadi AD1. Keseimbangan makroekonomi yang baru dicapai di E2 yang menggambarkan tingkat harga telah menjadi P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2. Efek perubahan serentak AD dan AS. Gambaran yang lebih realistik mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian meliputi perubahan dalam kedua kurva, yaitu AD dan AS, secara berurutan. Dua contoh digambarkan dalam gambar 7.13. Gambar A menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh perubahan kurva AD ke kiri, dan gambar B menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh pergeseran kurva AD ke kanan. Gambar A, keseimbangan asal di E0, berarti harga P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Kenaikan harga minyak dan berbagai bahan mentah impor akan mengalihkan kurva AS menjadi AS1. Efek awal dari perubahan ini adalah harga naik menjadi P1 dan pendapatan nasional real menjadi Y1. Perubahan ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Perubahan ini selanjutnya akan mengurangi permintaan agregat, misalnya dari AD menjadi AD1. Maka pada akhirnya keseimbangan yang baru adalah di E2. Pada keseimbangan ini, tingkat harga adalah P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2. Seterusnya, perhatikan pula gambar B. Misalkan pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar perusahaan-perusahaan, dan melakukan berbagai tindakan yang menggalakkan perkembangan kegiatan swasta. Tindakan seperti ini mengalihkan kurva AS ke bawah atau ke kanan, misalnya dari AS menjadi AS1. Efek dari perubahan ini, keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1. Berarti tingkat harga turun dari P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 menjadi Y1. Peningkatan pendapatan nasional akan menambahkan kesempatan kerja. Selanjutnya, pertambahan kesempatan kerja akan meningkatkan permintaan agregat, misalnya dari AD menjadi AD1. Keseimbangan makroekonomi yang baru dicapai di E2 yang menggambarkan tingkat harga telah menjadi P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2.